Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo kawan-kawan semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa yang kami hormati dosen fisika listrik Ibu Sylvia Septiani, semoga selalu dalam lindungannya, amin. Dan yang kami banggakan teman-teman mahasiswa dari kelas X4B. Oke teman-teman semuanya, pada video kali ini kami akan mempresentasikan salah satu materi yang ada di fisika listrik, yaitu listrik dinamis hukum Kirchhoff. Baik kawan-kawan, perkenalkan kami dari kelompok 5. Saya akan mengenalkan teman-teman saya yang ada di kelompok 5 yang akan membantu teman-teman semua mempelajari materi ini. Perkenalkan, saya Muhammad Fadlil, kemudian ada 3 anggota lainnya, Evia Ningrat, Faijatul Hasanah, Putri Anggraini. Oke kawan-kawan semuanya, mari kita belajar bersama-sama tentang listrik dinamis hukum Kirchhoff. Apa itu hukum Kirchhoff? Hukum Kirchhoff adalah dua persamaan yang berhubungan dengan arus dan beda potensial, yang umumnya dikenal dengan tegangan dalam rangkaian listrik. Hukum ini pertama kali diperkenalkan oleh seorang ahli fisika Jerman yang bernama Gustav Robert Kirchhoff pada tahun 1845. Kirchhoff menjelaskan hukumnya tentang kelistrikan ke dalam 2 bagian, yaitu hukum 1 Kirchhoff dan hukum 2 Kirchhoff. Hukum 1 Kirchhoff. Hukum ini merupakan hukum kekekalan muatan listrik yang menyatakan bahwa jumlah muatan listrik yang mengalir tidaklah berubah. Jadi, pada suatu percabangan, laju muatan listrik yang menuju titik cabang sama besarnya dengan laju muatan yang meninggalkan titik cabang itu. Nah, di fisika, laju muatan listrik adalah kuat arus listrik. Oleh karena itu, bunyi hukum 1 Kirchhoff lebih umum ditulis jumlah kuat arus listrik yang masuk ke satu titik cabang akan sama dengan jumlah kuat arus listrik yang meninggalkan titik itu. Hukum 1 Kirchhoff biasa disebut hukum arus Kirchhoff atau Kirchhoff Current Law. Berdasarkan gambar di samping, besar kuat arus total yang melewati titik percabangan A secara matematis dinyatakan jumlah arus masuk sama dengan jumlah arus keluar, yang besarnya adalah 11 sama dengan 12 ditambah 13. Selanjutnya, hukum 2 Kirchhoff. Hukum ini berlaku pada rangkaian yang tidak bercabang yang digunakan untuk menganalisis beda potensial atau tegangan pada suatu rangkaian tertutup. Hukum 2 Kirchhoff biasa disebut hukum tegangan Kirchhoff atau Kirchhoff-Voltage Law. Bunyi hukum 2 Kirchhoff adalah jumlah aljabar beda potensial atau tegangan pada suatu rangkaian tertutup adalah sama dengan 0. Versi lain hukum 2 Kirchhoff yaitu pada rangkaian tertutup berbunyi jumlah aljabar GGL atau E dan jumlah penurunan tegangan atau IR sama dengan 0. Secara matematis dapat dirumuskan sebagai sigma E ditambah sigma IR sama dengan 0. Selanjutnya, berdasarkan gambar di samping, total tegangan pada rangkaian adalah VAB ditambah VBC ditambah VCD ditambah VDA sama dengan 0. Hukum 2 Kirchhoff ini menjelaskan bahwa jumlah penurunan beda potensial sama dengan 0 artinya tidak ada energi listrik yang hilang dalam rangkaian, atau semua energi listrik diserap dan digunakan. Untuk menganalisis suatu rangkaian listrik menggunakan hukum 2 Kirchhoff diperlukan beberapa aturan atau perjanjian. Yang pertama, pilih loop untuk masing-masing lintasan tertutup dengan arah tertentu. Pada dasarnya, pemilihan arah loop bebas, namun jika memungkinkan usahakan searah dengan arah arus. Maksudnya bebas di sini, bebas ya arahnya mau searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam.
Perhatikan gambar di sebelah kanan. Pada suatu cabang, jika arah loop sama dengan arah arus, maka penurunan tegangan bertanda positif. Jika berlawanan arah, maka penurunan tegangan bertanda negatif. Contohnya gini, kalau misalkan arah loop searah jarum jam terus arah arusnya juga searah jarum jam, maka nanti penurunan tegangan positif, karena sama-sama searah jarum jam. Dan sebaliknya, kalau misalkan nanti loopnya berlawanan arah jarum jam, tapi arusnya searah jarum jam, maka penurunan tegangan bertanda negatif. Seperti gambar di sebelah kiri, jika saat mengikuti arah loop, kutub sumber tegangan yang lebih dulu dijumpai adalah kutub positif, maka GGL bertanda positif. Dan sebaliknya, pada gambar di sebelah kanan, jika kutub yang lebih dahulu dijumpai adalah kutub negatif, maka GGL bertanda negatif. Contoh soal yang pertama, yaitu suatu rangkaian listrik ditunjukkan seperti gambar berikut ini. Dengan menggunakan hukum 2 Kirchhoff, besar kuat arus listrik yang mengalir di dalam rangkaian tersebut adalah diketahui E1 sama dengan 6 volt, E2 sama dengan 12 volt, R1 sama dengan 2 ohm, R2 sama dengan 6 ohm, dan R3 sama dengan 4 ohm. Ditanyakan besar kuat arus listrik. Rumus untuk hukum 2 Kirchhoff yaitu sigma E ditambah sigma I dikali R sama dengan 0. Sigma E ditambah sigma I dikalikan R sama dengan 0. Negatif E2 ditambah E1 ditambah I dikali R3 ditambah 1 dikali R2 ditambah I kali R1 sama dengan 0. Tadi sudah diketahui bahwa E2 itu adalah 12, E1 adalah 6, R3 adalah 4, R2 adalah 6, dan R1 adalah 2. Kemudian kita masukkan ke dalam rumusnya, maka negatif 12 ditambah 6 ditambah 1 dikali 4 ditambah 1 dikali 6 ditambah 1 dikali 2 sama dengan 0. Kemudian 12I dikurang 6 sama dengan 0. 12I didapat dari 4I ditambah 6I ditambah 2I. Negatif 6 didapat dari negatif 12 ditambah 6. Kemudian 12I dikurang 6 sama dengan 0. 12I sama dengan 6. I sama dengan 6 dibagi 12, maka I sama dengan 0,5 ampere. Untuk soal yang kedua, perhatikan gambar rangkaian listrik di bawah ini. Jika diketahui E1 sama dengan 16V, E2 sama dengan 8V, E3 sama dengan 10V, R1 sama dengan 12 ohm, R2 sama dengan 6 ohm, dan R3 sama dengan 6 ohm, maka besar kuat arus listrik I adalah, di sini kita menggunakan hukum 1 Kirchhoff, yaitu I sama dengan I1 ditambah I2. I2 sama dengan I dikurang I1. Nah, untuk I2 sama dengan I dikurang I1 kita jadikan sebagai persamaan yang pertama. Setelah itu kita cari log 1 atau log yang bagian atas, yaitu sigma E ditambah sigma I dikali R sama dengan 0. Negatif E2 dikurang E1 ditambah I kali R1 ditambah I1 kali R2 sama dengan 0. Negatif 8 dikurang 16 ditambah I kali 12 ditambah I1 kali 6 sama dengan 0. Negatif 8 dikurang 16 yaitu negatif 24. Kemudian I dikali 12 jadinya 12I. I1 dikali 6 jadinya 6I. Maka negatif 24 ditambah 12I ditambah 6I1 sama dengan 0. 12I ditambah 6I1 sama dengan 24.
Kemudian 12I ditambah 6I1 sama dengan 24, kita bagikan dengan 3. Maka hasilnya 4I ditambah 2I1 sama dengan 8. 4I ditambah 2I1 sama dengan 8, kita jadikan sebagai persamaan yang kedua. Selanjutnya kita hitung bagian log 2, yaitu bagian yang bawah. Sigma E ditambah sigma I dikali R sama dengan 0. E3 ditambah E2 ditambah I2 dikali R3 dikurang I1 kali R2 sama dengan 0. 10 ditambah 8 ditambah I2 dikali 6 dikurang I1 dikali 6 sama dengan 0. Kemudian 18 ditambah 6I2 dikurang 6I1 sama dengan 0. 6I2 dikurang 6I1 sama dengan negatif 18. 6I2 dikurang 6I1 sama dengan negatif 18, kemudian dibagi dengan 6. Maka hasilnya I2 dikurang I1 sama dengan negatif 3. I2 dikurang I1 sama dengan negatif 3, kita jadikan sebagai persamaan ketiga. Selanjutnya, kita substitusikan persamaan 1 ke persamaan 3, yaitu I2 dikurang I1 sama dengan negatif 3, di mana I2 adalah I dikurang I1. Maka, dalam kurung, I dikurang I1, tutup kurung, dikurang I1 sama dengan negatif 3. Hasilnya I dikurang 2I1 sama dengan negatif 3. I dikurang 2I1 sama dengan negatif 3, kita jadikan sebagai persamaan keempat. Setelah itu, eliminasikan persamaan 2 dan persamaan 4. Persamaan 2 yaitu 4I ditambah 2I1 sama dengan 8. Persamaan 4, I dikurang 2I1 sama dengan negatif 3. 4I ditambah I sama dengan 5I. 2I1 ditambah negatif 2I1 sama dengan 0. 8 ditambah negatif 3 sama dengan 5. Maka 5I sama dengan 5. I sama dengan 5 dibagi 5, maka I sama dengan 1 ampere.